Cerita dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di atas kilang minyak Kinloch Bravo, di mana kita diperkenalkan dengan para kru yang sedang bersiap-siap untuk pulang ke daratan. Awalnya, semua berjalan sesuai jadwal, sampai Magnus, sang manajer kilang, menerima panggilan mendadak dari perusahaan yang menyatakan jika helikopter penjemput mereka dialihkan paksa untuk membantu platform Northgate Colliery yang sedang mati listrik. Magnus pun mencoba mendesak untuk meminta detail lebih lanjut. Namun, tiba-tiba sambungan telepon langsung terputus begitu saja. Juga gangguan ini pun menyebar dengan cepat, di mana sistem komunikasi di seluruh fasilitas lumpuh secara beruntun, di mana panggilan video chat dengan istrinya terputus di tengah kalimat, dan usaha Palmer untuk menyalakan radio komunikasi utama berakhir nihil. 60 degrees of clean sheet. Magnus segera mengumpulkan semua kru di ruang makan untuk mengumumkan bahwa mereka terpaksa harus menunggu lebih lama. Namun, keputusan ini langsung memicu protes keras dari Lars yang terus mendesak meminta penjelasan pasti dari pihak manajemen. But you're gonna have to wait a while longer. How long, Magnus? Call home to tell them we're not coming. Family occasion. Di tengah perdebatan panas tersebut, listrik seketika padam yang membuat semua mesin berhenti beroperasi. Palmer yang memeriksa sistem menyadari bahwa semua generator utama telah mati total dan baterai cadangan hanya mampu menahan daya komputer untuk sementara waktu. Situasi pun menjadi sangat kritis sebab tanpa adanya pendingin dari generator, jika tekanan di modul produksi melonjak tajam, ledakan besar bisa mempateni mereka semua dalam sekejap. Palmer pun mencoba menghubungi kapal siaga melalui saluran darurat, namun hasilnya tetap nihil sebab dari laporan awal, platform minyak lain di sekitar mereka ternyata mengalami masalah yang persis sama, hingga tanpa ada peringatan alarm, seluruh struktur besi bangunan kilang tiba-tiba bergetar keras, membuat modul produksi mulai memunculkan api dan lepas kendali. Ross, perwakilan perusahaan yang ada di sana, menolak mematikan modul dengan alasan itu akan meruksak target produksi harian, tapi Magnus mengabaikannya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menarik tuas dan mematikan modul detik itu juga demi keselamatan para kru. Is everything back? They need to be ready to pick up the lifeboats. Oh, there's this. That's what I'm gonna find out. You okay? Hingga tepat setelah modul dimatikan, kilang kembali dihantam getaran hebat. Semua orang pun seketika terdiam saat melihat kabut tebal bergerak luar biasa cepat dari arah laut, menelan seluruh fasilitas hingga jarak pandang mereka nyaris nol. Thick then. Yeah. She was talking about me there. No, they are not. Hingga keberuntungan tampak mulai berpihak saat Palmer akhirnya berhasil mereset sistem dan menyalakan kembali listrik. Namun, komunikasi masih terputus total. Helikopter jelas tak mungkin terbang menembus cuaca seburuk ini. Alwyn pun mulai curiga bahwa mata bor mereka telah menembus terlalu dalam dan memicu gempa bawah laut. Namun Ross membantah dan menegaskan prosedur kerjanya tak seperti itu. Akan tetapi, bagi Magnus, prioritas saat ini adalah mengembalikan sinyal komunikasi. Ia kemudian memerintahkan Palmer dan Buzz untuk memanjat keluar dan memeriksa antena di menara radio. Hingga di puncak menara yang diterpa angin kencang, Palmer mulai membongkar panel mesin. Namun, seketika emosinya terpancing oleh situasi dan ia menuduh Buzz mengkhianati tim sebab selama ini berhubungan dengan Ross. Buzz segera meminta maaf dan mencoba menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Dan setelah mendengar penjelasan Buzz, emosi Palmer pun mulai tenang dan mereka pun bersiap untuk turun. You bought it. I'm going down. Akan tetapi di bawah menara, Magnus dan Lars yang sedang memantau tiba-tiba melihat tubuh Buzz jatuh melayang dari atas menara, menghantam keras struktur besi di bawahnya. Kepanikan pun menyelimuti seluruh kru. Mereka mengira jika kecelakaan ini adalah kejadian terburuk hari itu. Namun kenyataannya, rentetan bencana baru saja dimulai. Kate dan Ross berlari keluar membawa kotak medis. Palmer bergegas turun dari tangga menara dengan panik, bersumpah ia tak tahu apa yang terjadi karena Buzz baru saja berdiri di belakangnya.
Namun, Lars tak percaya sama sekali, apalagi saat ia memeriksa peralatan dan melihat tali pengaman Buzz. Ternyata tak dipasang di pengait menara. He was coming down after me. Enough. You're not helping us. Should have waited. Kate pun segera mengangkut Buzz ke ruang medis dan menstabilkan kondisinya. Namun dengan peralatan seadanya dan tanpa ruang operasi, ia tak bisa berbuat banyak untuk luka benturan separah itu. Lars pun kembali menjadi sangat panik karena menyadari bahwa bantuan medis dipastikan tak akan datang pada tepat waktu. Guys like him only feel safe when they make lack of socialization. Lars mendatangi ruang Magnus untuk menyalahkannya atas semua kekacauan ini. Tetapi Magnus menolak berdebat dan langsung pergi meninggalkan ruangannya. Namun ketika Magnus pergi, Lars menemukan sebuah memo rahasia yang seketika menaikkan emosinya. Lars langsung mengumpulkan semua orang di landasan helikopter untuk memberitahu bahwa manajemen telah membohongi mereka sejak awal. Buzz up that tower because time to, stay calm. There's no radios, there's no phones. What is going to happen to us when we do? This is not the time. Terdesak oleh bukti di tangan Lars, Magnus akhirnya mengaku bahwa perusahaan memang berencana menutup seluruh ladang minyak tersebut secara permanen dan mereka semua akan segera kehilangan pekerjaan. Namun perdebatan panas itu seketika terhenti saat tiba-tiba abu berjatuhan dari langit yang membuat mereka bingung sebab di sana tak ada aktivitas gunung berapi. Namun tiba-tiba Buzz muncul, menatap mereka dan berkata singkat, "Sudah terlambat, ini sudah dimulai." Buzz? You okay? All right, mate. Okay. Tak lama kemudian, Buzz kembali dibawa ke ruang medis. Di sana, ia mengaku tak ingat sama sekali soal kecelakaan jatuh di menara maupun kejadian di landasan helikopter. Ia hanya mengingat melihat sesuatu bergerak cepat di balik kabut dan mendengar suara berdengung keras yang menekan kepalanya. Tetapi tepat di momen itu, Buzz seketika mengamuk saat Kate akan menyuntikkan jarum untuk mengambil darahnya. Ia menepis tangan Kate dan berteriak bahwa akan ada ombak besar segera datang menyapu mereka. Setelah Kate dan Ross berjuang menahannya dan berhasil menyuntikkan obat tidur, Kate memberitahu Ross sebuah fakta medis yang tak masuk akal, yaitu luka patah tulang dan memar di tubuh Buzz sudah memulih dengan sendirinya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, begitu Kate dan Ross pergi dari ruangan, Buzz membuka matanya. Ia membuka perban di lengannya dan melihat langsung ada spora-spora yang menyala terang, bergerak aktif menyatukan jaring otot dan menutup lukanya. Di ruang istirahat, para kru melihat sorotan lampu berkedip di luar jendela. Lampu itu berasal dari kapal siaga yang berusaha berkomunikasi secara visual. Namun, kapal itu melaju ke arah yang salah dan beresiko menabrak tiang pancang kilang. Alwyn pun menyuruh Leigh keluar ke dek untuk membaca pesan sandi Morse tersebut. Dan seketika mereka menyadari kapal itu ternyata sedang mengirim sinyal SOS. Magnus segera memerintahkan Palmer membalas pesan tersebut menggunakan lampu sorot untuk mencari tahu kondisi mereka, lalu menyuruh juru masak Mook membatasi jatah makanan mulai hari ini. Looking for a snack? I'm good. Some people might see that as an improvement. You want me to start cutting back, right? Alright, for now. Sebagai tindakan hukuman atas tindakannya yang memicu kepanikan, Lars dikurung di kamarnya dengan Esther berjaga di depan pintu. Di ruang medis, Buzz kembali terbangun dan melihat hampir semua lukanya sudah menutup rapat. Saat melihat pantulan dirinya di cermin, ia mendapat kilasan visual bahwa kilang minyak ini akan segera hancur. Buzz pun kabur ke kamarnya dan saat sedang berganti pakaian, tubuhnya tiba-tiba mengejang hebat. Ia menahan rasa sakit luar biasa ketika gusi di dalam mulutnya secara paksa mendorong keluar gigi emasnya sendiri. Sementara itu, Ross mengumpulkan sampel abu yang berjatuhan untuk dianalisis di ruang kerjanya dan melarang siapapun keluar tanpa izin. Di tengah perbincangan dengan Magnus, Palmer datang melapor mengatakan bahwa kapal di luar sana juga mengalami mati total pada sistem komunikasi mereka. Ross menolak keras rencana evakuasi karena hal itu
melanggar kontrak kerja dengan perusahaan. Namun bagi Magnus, keselamatan kru adalah yang utama. Ia mengabaikan Ross dan menyuruh Falmer terus menyalakan lampu untuk memandu kapal tersebut agar tak menabrak pondasi kilang. I'm working on it. Yeah, but you know these. Di sisi lain, Alwyn keluar untuk menggantikan giliran jaga Lake. Ia pun menemukan Buzz sedang menggambar tumpukan lingkaran aneh di kaca jendela yang berembun. Hingga saat Alwyn mendekat, Buzz bergumam bahwa kepalanya terasa penuh dengan suara bising. Ia sadar jika ia seharusnya tewas saat jatuh dari menara. Dan sekarang ada sesuatu yang salah mengambil alih tubuhnya. Hingga saat lampu lorong berkedip, Buzz kembali mendapat kilasan visual yang sangat aneh. I see it now. Buzz, what is it? What is it? Di kamarnya, Lars berhasil membongkar paksa bingkai jendela dan langsung melarikan diri. Di sisi lain fasilitas, Lake mengendap-endap masuk ke ruang medis untuk mengambil alkohol murni lalu pergi ke kamar mandi. Hingga saat pancuran air mengguyur badannya, tubuh Lake mendadak terasa sakit, seolah otot-ototnya ditarik paksa. Lalu kemudian ia memuntahkan darah ke lantai dan secara bersamaan tinta tato di tubuhnya mulai terkelupas dan lepas dari kulitnya. I saved you some dinner. Leck? Hingga ketika ditemukan, Lake sudah tewas di lantai kamar mandi. Kate kemudian memeriksa mayatnya, tapi ia gagal memastikan penyebab pasti kematiannya. Namun saat Danlin datang membawa gigi emas Buzz yang baru saja terlepas, Kate langsung menyimpulkan satu pola, yaitu ada organisme di dalam tubuh mereka yang bereaksi menolak dan mendorong keluar semua benda atau materi anorganik. Kepanikan pun mulai menguasai mereka, dan dalam situasi seperti ini, satu keputusan gegabah akan bisa berakibat fatal. The death is unclear. Could be an extreme one. Di luar kendali, Falmer dan Alwyn melihat sorotan cahaya senter di jembatan luar. Mereka bergegas keluar untuk menangkap pelakunya, tapi Lars melihat mereka lebih dahulu. Lars mematikan senternya, masuk ke dalam gedung, dan mengunci pintu baja dari dalam. Lars kemudian nekat berlari ke ruang kendali utama dan mulai mengirimkan sinyal SOS menggunakan lampu berdaya tinggi. Sinyal terang ini pun kemudian memicu kapal siaga di laut untuk merespon dan melaju ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Alwyn dan Falmer yang terkunci di luar melihat pergerakan kapal tersebut, di mana Alwyn seketika pergi mencari jalan masuk melalui dek bawah, sementara Falmer terus memukul pintu dan berteriak meminta tolong. But it was Hutton who jammed it. Mereka pun bergegas menghentikan Lars dan langsung mengirimkan pesan koreksi ke kapal agar segera berbelok dan tak menabrak kilang. Sementara itu di lorong bawah, Alwyn mengikuti cahaya berkedip yang membawanya langsung kepada Buzz. Buzz menolak kembali ke dalam, namun Alwyn terus mendesaknya. Tindakan ini pun membuat Buzz merespon secara refleks. Ia mencengkram leher Alwyn dan entah bagaimana tubuh Alwyn mulai memuntahkan literan air laut dari mulutnya tanpa henti. Magnus dan Kate datang menolong, tetapi semuanya sudah terlambat karena Alwyn sudah kehilangan nyawanya. He drowned. Di dalam ruang kerjanya, Ross meneteskan sampel darahnya sendiri ke atas debu abu misterius tersebut, dan ia pun melihat organisme hidup langsung merespon di bawah mikroskop. Ia segera memanggil Magnus dan Kate. Abu itu ternyata mengandung spora parasit purba yang mencari inang. Spora itu memperbaiki jaringan tubuh Buzz dengan cepat karena parasit itu membutuhkan tubuh inang yang sehat untuk bisa bertahan hidup. These are living organisms. It would vary depending on the level of injury. Sementara itu di ruang makan, Heather melihat keluar jendela dan mendapati fakta bahwa kilang minyak tetangga mereka yang berjarak beberapa mil ternyata sudah hancur lebur dan tenggelam ke laut.
to try. Di sisi lain, Falmer menemukan Buzz sedang membaca catatan penelitian Ross. Falmer pun mengatakan jika mereka bisa membantunya, namun Buzz menolak bantuannya. Dan saat Ross datang mendekat untuk meminta sampel darahnya, Buzz kembali berbalik dan juga kabur. He's taking a sample. And he could be anywhere. Shit. Magnus memutuskan untuk membagi tim. Sebagian bertugas mensterilkan kilang dari paparan abu dan separuh lainnya ditugaskan mencari Buzz sampai dapat. Sementara itu, Ross menemukan data lama di sistem yang menunjukkan bahwa spora ini seharusnya sudah mati bersama dinosaurus. Namun aktivitas pengeboran laut dalam yang mereka lakukan telah menembus batuan dan membangunkan koloni mereka. 5 times across different geological layers. This major extinction of all life disappears. It's the closest the planet's ever. Is there a good part coming up? Di bagian luar fasilitas, Buzz menyentuh tangki air utama hingga dalam sekejap spora dari tangannya berkembang biak dan membuat air di dalam tangki seketika berubah menjadi keruh pekat. Hingga saat James datang mencari ke area tersebut, ia terkejut melihat kondisi air tersebut. Dan saat ia memanggil rekannya untuk melihat langsung kondisi itu, Buzz tiba-tiba menerjang dan membungkamnya agar tak memicu kepanikan. Hingga saat Lars dan Danlin tiba di belakang, mereka menemukan James terkapar di lantai besi dengan kondisi yang membingungkan, sementara tanaman spora merambat dengan cepat dari genangan air tangki. We're not splitting up again. Seluruh bangunan pun tiba-tiba kembali bergetar hebat. Danlin melihat James menahan sakit di bagian rahangnya, menandakan proses infeksi spora telah mengambil alih tubuh anak tersebut. Yang karena ketakutan menyadari apa yang bersarang di tubuhnya, James pun mendadak memukul Danlin dan berlari kabur. Sementara itu, Heather secara sembunyi-sembunyi mengikuti pergerakan Buzz yang turun ke arah kolam lumpur pengeboran. Di dalam ruangan itu, Buzz berdiri menumbuhkan tanaman spora raksasa yang merambat di pipa-pipa. Buzz mengatakan bahwa ada ingatan dari jutaan tahun lalu yang menyuruhnya melindungi wilayah laut ini dari aktivitas manusia. Whatever you're hearing or seeing, and we can help you. You can, please. Falmer berhasil menyalakan listrik di ruang kontrol, tetapi monitor menunjukkan bahwa api suar di modul produksi padam. Juga jika gas yang menumpuk tidak dibakar, fasilitas itu pasti akan meledak. Akan tetapi masalahnya, panel kendali utama tertutup tanaman spora tebal dan satu-satunya cara adalah menyalakan api suar secara manual dari luar. Hingga Falmer pun nekat mengambil pistol suar. Ia memanjat sedekat mungkin ke mulut pipa dan menembakkan suar. Api pun berhasil menyala, tapi sambaran baliknya mengenai tubuh Falmer yang membuatnya harus dilarikan ke ruang medis dengan luka bakar parah di punggungnya. Luka bakar ini pun bukan sekadar cedera, sebab ini menjadi jalan raya bagi spora untuk masuk dan mengendalikan pikiran Falmer. Hope you didn't do all that. Can I be both? Di sisi lain, Buzz kembali mendapat visual aneh. Ia dan James pun mencoba menutup katup pipa secara manual untuk mematikan operasional kilang secara total. Sementara itu, Falmer yang sudah merasa lebih baik mulai meneliti data di layar monitor, namun tanpa sadar tangannya bergerak sendiri menggambar pola lingkaran bertumpuk di atas kertas kosong. Nature constantly changes across whole continents. Ice caps stable, but there's no such thing. Di sisi lain, Magnus membunyikan alarm panggilan di ruang kendali. Ia melihat tekanan dari sumur pengeboran bawah laut melonjak drastis karena Buzz sedang meretas sistem secara paksa. Easter lalu mengambil alih kendali kendaraan bawah air tak berawak
dan menurunkannya ke dasar laut untuk mematikan sumur, hingga kamera dari kendaraan itu pun menangkap gambar deretan parit raksasa berbentuk pola lingkaran, persis sama seperti gambar yang dibuat oleh Falmer. Some kind of thermal vent? What if it's just woken up? Buzz meruksak pintu besi dan mencoba meretas sistem perangkat keras secara langsung, tapi tindakan itu memicu alarm keamanan berbunyi nyaring di seluruh bangunan, dan di tengah suara alarm tersebut, sinyal komunikasi di monitor tiba-tiba kembali menyala. Magnus segera mengambil telepon dan menghubungi penjara pantai. Sementara itu, Ross meretas masuk ke dalam intranet internal perusahaan dan mendapati sebuah proyek rahasia bernama Proyek Cerein, di mana di dalam file tersebut tersimpan gambar-gambar pola yang persis dengan yang ada di dasar laut, yang berarti perusahaan memang sudah tahu segalanya sejak awal. Kate berhasil tersambung melalui telepon dengan istrinya di daratan. Istrinya pun kemudian memberitahu bahwa perusahaan berbohong kepada publik dan mengatakan jika seluruh kru baik-baik saja. Istrinya mengatakan bahwa kabut tebal yang sama baru saja tiba di daratan kota, dan di saat itu juga listrik langsung padam dan sinyal pun terputus total. Can you confirm rescue? Come on. Melalui infeksi spora, Buzz mulai terhubung secara mental dengan Sarah Falmer. Luka bakar di punggung Falmer sembuh dengan sangat cepat, dan ia mulai mendengar suara Buzz yang berbicara langsung di dalam kepalanya. Falmer pun seketika panik dan Ross mencoba menenangkannya. Namun saat Ross menciumnya, Falmer tiba-tiba mendapat penglihatan di kepalanya bahwa Ross akan tewas dalam waktu dekat. Dikuasai ketakutan, Falmer berlari kabur dan masuk ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi spora, hingga saat Ross dan Kate menyusulnya masuk. Spora itu bergerak cepat mendekati perut Kate, seakan merespon keberadaan bayi yang dikandungnya, membuat Ross segera menarik tangan Kate keluar dari sana. What is it? Perhatian mereka pun teralih saat sebuah kapal evakuasi berkecepatan tinggi tiba dari arah kilang minyak sebelah, di mana seorang eksekutif perusahaan bernama Cook turun dan secara arogan langsung menuntut akses ke ruang kendali. Juga Harris, salah satu penyintas dari kilang sebelah, membongkar fakta kepada kru jika Cook sebenarnya secara sengaja memaksakan tes penembakan alat gelombang suara ke dasar laut yang memancing reaksi spora ini. Juga setelah kilangnya hancur karena kelebihan tekanan, Cook kabur meninggalkan sisa krunya tewas. Dan di saat yang sama, Ross dan Heather pun menemukan bukti email rahasia bahwa Cook memang ditugaskan oleh perusahaan untuk menangani organisme tersebut. I'll be right here. Maybe he thought he needed to make that decision. Sementara itu, Kate melihat gambar pola lingkaran dan menyadari bentuknya mirip cincin usia pada batang pohon. Dan ini adalah cara spora merekam waktu, di mana jarak antara cincin menandakan rentang waktu peristiwa kepunahan massal. Juga cincin terakhir di dasar laut sedang bergerak menutup dengan cepat, menandakan batas waktu manusia hampir habis. What if it didn't need to be told? Flo, I can't believe I missed this. Di kolam lumpur, Buzz menawarkan Falmer bantuan untuk menahan intrusi spora di pikirannya, asalkan Falmer mau mematikan sistem keamanan kilang dari komputer sentral. Falmer pun setuju dan mulai mengetikkan kode. I can help you harness it. I know we've never been the best of friends. We need to pretend. Trust me. Di lorong luar, Lars, Mark, dan Danlin yang marah atas keputusan lambat Magnus diam-diam berunding dengan Cook. Cook pun meyakinkan mereka untuk memompa gas dari kontainer rahasia ke dalam sistem ventilasi kolam lumpur dengan alasan gas itu
akan membius Buzz. Mereka pun mengangkat tabung dan memasangnya. Namun saat gas disemburkan, James yang berada di dalam ruangan seketika muntah getih sebab gas tersebut ternyata racun biokimia yang mempateni James ketika sadar mereka dijebak untuk menjadi pematen. Lars dan Mark pun lari ketakutan, sementara Buzz bersama Falmer yang terlanjur menghirup racun akhirnya jatuh pingsan di lantai. Rencana Cook ini pun tak peduli pada siapa yang tewas sebab tujuannya hanya satu, yaitu memusnahkan semua bukti biologis. Cook pun mengunci pintu hidrolik di area kolam lumpur di ruang kendali, membuat Danlin yang tertinggal tewas kehabisan oksigen di lorong. Ross nekat membongkar paksa pintu, memakai masker oksigen, lalu mematikan ventilasi utama secara manual. Ia menyentuh tanaman spora di lantai, dan reaksi biologis spora tersebut berhasil menyadarkan Falmer dan juga Buzz. Di dasar laut, pola cincin terakhir mulai tertutup nyaris sempurna. Magnus menginterogasi dan melabrak Cook, hingga Cook akhirnya mengaku bahwa ini adalah instruksi perusahaan agar proses pengeboran minyak tak terganggu. Juga satu-satunya cara menahan spora ini adalah mengebom lokasi pengeboran dan mempateni semua manusia yang sudah terinfeksi agar spora tak menyebar. Namun Ross menolak keras. Ia yakin bahwa ledakan hanya akan memancing agresi spora lebih besar ke daratan. Ia mengusulkan agar Falmer menggunakan koneksi mentalnya dengan spora untuk berkomunikasi dan mencari kesepakatan damai. Can you see him? I think the ancestors collaborate or compete. Magnus, Ross, dan Falmer akhirnya turun kembali ke kolam lumpur. Di sana mereka menemukan Buzz yang sudah menyadari bahwa spora sudah tak mau mendengarkan perintahnya lagi. That was the problem. Di sisi lain, Cook meretas panel ruang mesin bawah. Ia mengaktifkan hitung mundur sistem peledak utama kilang, lalu lari naik menuju landasan helikopter militer perusahaan yang baru saja mendarat. Harris berlari menyusul ke ruang mesin dan berhasil memotong kabel peledak di detik-detik terakhir. Di landasan, Lars sudah menunggu Cook dan nekat akan melemparkannya ke laut. Namun, tindakan itu dihadang oleh Kate yang mengatakan jika Cook pulang bersama mereka, maka mereka akan mendapat keadilan. Mendengar itu, Lars pun membatalkan niat awalnya dan hanya melayangkan satu pukulan telak yang meremukkan wajahnya. There's still a chance we can stop what's happening. Back from the deck! First one! Di kolam lumpur yang mulai retak dan runtuh, Ross melepas sarung tangan. Ia nekat menyentuh pusat jaringan spora dan mencoba membangun kontak mental. Namun sebelum ia bisa menyampaikan apapun, gempa bumi terparah menghantam. Falmer dan Magnus langsung menarik paksa tubuh Ross untuk melarikan diri. Namun Buzz menolak untuk ikut. Ia memilih untuk tetap tinggal dan membiarkan tanaman spora menelan tubuhnya sebagai bentuk pengorbanan nyata manusia kepada jaringan kesadaran laut tersebut. Magnus, Ross, dan Falmer berlari menembus runtuhan dan melompat masuk ke helikopter di detik terakhir. Helikopter pun melesat naik saat sebelum gelombang tsunami raksasa menghantam pondasi kilang minyak, menghancurkannya dan menenggelamkannya ke dasar samudra dalam hitungan detik. Kate berusaha meraih radio komunikasi untuk memperingatkan warga daratan, tapi sang pilot langsung menahan tangannya dengan paksa. Dan di saat itulah Cook menjelaskan bahwa mereka tak akan pulang karena mereka saat ini sebenarnya sedang dibawa ke fasilitas karantina rahasia tertutup. Bumi seolah sedang melakukan proses riset ulang untuk memusnahkan manusia yang dianggap sebagai ancaman bagi kelestarian alam. Dan apakah mereka benar-benar dibawa ke tempat aman
Atau sebenarnya mereka sedang digiring masuk ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Entahlah, semua itu akan kita ketahui di season berikutnya. Jika kalian penasaran dengan nasib mereka ke depannya seperti apa, komen next AA Bray. Dan jika komentarnya tembus 7.000, AA Bray akan lanjut merangkum cerita mereka. Segitu saja untuk video kali ini. AA Bray Seprakan Cakru yang bertugas pamit undur, pamit ungkur dari hadapan Anda. Dan bye.